Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Kalian Pun Bisa. Kali ini kami akan membahas tentang Rencana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. RUU HPP ini telah disahkan oleh pemerintah dan DPR pada tanggal 7 Oktober lalu. Apa sih isi dari RUU HPP ini? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu pada klaster ketentuan umum perpajakan atau klaster KUP. Pada klaster KUP ini ada beberapa poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pemberlakuan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memenuhi yaitu persyaratan subjektif dan objektif. Mungkin poin pentingnya yaitu setiap orang itu kan sudah punya KTP saat berusia 18 tahun. Apakah semua orang itu akan dikenai kewajiban perpajakan? Tentu tidak. Karena orang yang akan dikenai kewajiban perpajakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu yaitu diantaranya sudah dewasa atau 18 tahun. Kemudian syarat objektif yaitu penghasilannya sudah di atas PTKP dengan penjelasan seperti ini. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila 1. Penghasilan setahun di atas batasan PTKP atau peredaran bruto di atas 500 juta setahun bagi pengusaha yang membayar PPh final 0,5% atau PP 23 2018. Ini berarti untuk UMKM ya, batasan 500 juta setahun ini. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini berlaku mulai tanggal diundangkannya UU HPP. Selanjutnya, poin kedua yaitu pengungkapan ketidakbenaran SPT. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau SPT selama DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi ini saat proses pemeriksaan ya. Di UU KUP lama, batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan yaitu sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Kemudian untuk di aturan baru UU HPP ini batas waktunya itu sebelum DJP menyampaikan SPHP. Ini mungkin cukup signifikan ya, karena SKP itu kan sudah ingkrah, sudah berupa ketetapan. Sementara kalau SPHP itu belum menjadi produk hukum, tapi masih pembahasan antara DJP dan wajib pajak. Kemudian yang ketiga, sanksi pemeriksaan. Adanya sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan. Nah, jadi di UU KUP itu secara umum sanksi administrasinya diturunkan. Seperti uraian berikut ya. Pertama yaitu apabila PPh kurang dibayar di UU KUP, sanksi dendanya yaitu 50%. Di UU HPP ini sanksinya mengikuti suku bunga acuan yaitu bunga per bulan sebesar suku bunga acuan plus uplift faktor 20%, maksimal 24 bulan. Kemudian jika PPh kurang dipotong, sanksi di KUP sebesar 100%. Di UU HPP ini, bunga per bulan sebesar suku bunga acuan plus uplift faktor 20%, maksimal 24 bulan. Kemudian jika PPh dipotong tetapi tidak disetor KUP lama, dendanya 100%. Di UU HPP ini diturunkan menjadi 75%. Kemudian untuk PPN dan PPNBM kurang dibayar, KUP lama juga dikenai sanksi 100%. Di UU HPP ini juga diturunkan menjadi 75%. Atas sanksi ini juga berlaku mulai tanggal diundangkan UU HPP. Oke, kemudian poin keempat, sanksi upaya hukum. Jadi apabila
pemeriksaan telah ditetapkan dan keluar SHP, wajib pajak punya hak untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu antara lain keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Tetapi apabila wajib pajak kalah dalam upaya hukum tersebut, ada sanksi yang harus diterima. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Sanksi setelah upaya hukum jika keputusan atau putusan menguatkan ketetapan DJP. Jadi di sini adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak jika wajib pajak kalah dalam upaya hukum ini. Yang pertama yaitu keberatan. Di UU KUP sanksinya sebesar 50% lebih besar, sementara UU HPP menjadi 30%. Kemudian untuk banding, sanksi KUP sebesar 100%, tetapi UU HPP diturunkan menjadi 60%. Dan untuk peninjauan kembali, dulunya di KUP belum diatur. Kemudian di HPP diatur menjadi sanksinya 60%. Ini juga berlaku mulai tanggal diundangkan. Poin kelima yaitu kuasa wajib pajak. Kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa wajib pajak yang merupakan suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua. Perubahannya yaitu kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, keluarga, saudara, atau semenda sampai 2 derajat. Ini juga mulai berlaku saat tanggal diundangkan. Poin keenam yaitu sinergi antar instansi pemerintah. Sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama. Untuk kepentingan negara dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah lain, badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis untuk memperlihatkan keterangan tentang wajib pajak. Intinya di sini nanti DJP atas nama Menteri Keuangan bisa melihat semua data wajib pajak di semua instansi pemerintah. Oke, aturan ini akan berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian poin ketujuh, pemotong atau pemungut pihak lain. Pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik, sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Nah, ini yang poin menarik nih. Dulu kan sempat ramai saat e-commerce mau dipajakin atau mau memungut PPN. Nah, di sini sudah terlaksana ya. Untuk poin 7 ini intinya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau yang lain itu dapat memotong pajak atas transaksi dari penjual dan pembeli. Mungkin di sini nantinya yang akan dititik beratkan adalah PPN ya. Kan kalau PPN kan yang memungut harusnya penjual sebagai PKP. Nah, aturan UU HPP ini mempertegas bahwa pihak lain dapat memungut atau memotong pajak. Nanti tunggu saja peraturan detailnya, biasanya di PMK atau peraturan pemerintah. Oke, poin ini akan berlaku juga mulai tanggal diundangkan. Hai.